Oke. Jadi di bagian sisi sini tuh dia bukan kayak ada bundaran-bundaran cahaya, enggak. Dia polos terang ke bawah. Polos seperti ini, Mas. Dia terang ke bawah. Terus di atasnya itu gelap kayak silau. Jadi gitu, mereka kan nelayan-nelayan saya yang di Raja Ampat itu semua lah di Raja Ampat bagaimana itu kan biasanya pakai kapal-kapal. Mereka kan biasanya mancing itu dari kurang lebih sekitar jam-jam 5 sore sampai mereka itu pulang itu jam-jam 2 gitulah. Sementara mereka mancing itu kan mereka berpencar sendiri-sendiri itu, Mas. Kadang mereka sering melihat penampakan seperti itu dan mereka anggap itu kan sudah lumrah, Mas. Cek. Halo, Jan. Ya. Suara kedengeran ya? Cek. Oke. Gue mau nunggu Mario lagi. Ada Mario di sini. Habis itu kita ngobrol sama Mas Tommy. Mas Tommy juga belum live, belum join. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sebentar teman-teman. Hari ini kita akan diskusi ngobrol-ngobrol sama saksi mata yang dulu pernah tanggal 2012 itu melihat penampakan UFO di Maluku gitu. Nah, saksi matanya itu ceritanya tuh menarik banget kata gue, dan gue wajib untuk ajak beliau di sini ngobrol-ngobrol sama kita di UFO Talk live on Instagram. Dan ini juga nanti bakal akan gue juga sedang record ini dan akan diupload di Ufonesia TV channel YouTube-nya. Oh ya, buat teman-teman kita doa. Iya, kita doain teman kita Fauzan, beliau lagi kedengeran di rumah sakit mana aja? Kedengeran. Lira Medica, Bang. Itu tempat di karantina Kerawang. Gitu berarti. Oh, Kerawang. Ya, mudah-mudahan cepat pulih deh. Sengaja sih gue ngajak Fauzan sekalipun kondisinya sekarang lagi positif ya, corona, covid, supaya dia juga ada kerjaan di sono, nggak bengong-bengong aja. Jadi biar lo bisa refreshing juga di sini dan ngobrol-ngobrol sama kita seru-seruan di sini. Mas Alif yang mana Mas orangnya? Jadi ini di satu yang pakai masker ini Fauzan, dia lagi di tempat karantina karena kemarin baru dinyatakan positif. Sengaja gue tetap paksa dia untuk live biar dia ada kerjaan di sono, nggak bengong-bengong aja. Biar bisa refreshing otaknya dan itu juga kan bisa meningkatkan imun katanya. Nah di sebelah juga ada Mas Tommy. Mas Tommy sebagai saksi mata dari penampakan di Maluku ya Mas Tommy ya. Udah kedengaran. Sudah aku lepas. Oke, kita mulai aja. Selamat datang di Instagram Ufonesia Indonesia. Instagramnya komunitas pengamat UFO dan alien Indonesia, Ufonesia Indonesia yang sudah didirikan pada tahun 2008. Tahun 2008 sampai dengan hari ini kita udah banyak berkecimpung di dunia ufologi dan menerima banyak laporan penampakan UFO di Indonesia. Salah satunya hari ini kita pengen ajak Mas Tommy ini yang sempat pernah bercerita juga di grup Facebooknya Ufonesia ya Mas Tommy ya. Grup Facebooknya Ufonesia cerita tentang pengalamannya. Selamat malam Mas. Nah di situ
sesi ini kita bakal cerita tentang bertema penampakan UFO di Maluku. Dalam kita bungkus dalam istilah UFO Talk on live on Instagram. Gitu. UFO Talk sendiri di channel YouTube Ufonesia TV juga udah pernah lama juga kita pernah tayangin sesi UFO Talk, jadi ngobrol-ngobrol sama orang yang punya pengalaman tentang penampakan UFO. Jadi teman-teman yang belum tahu UFO Talk sendiri bisa lihat di Ufonesia TV. Di situ kita udah banyak cerita-cerita tentang penampakan UFO sama orang saksi-saksi yang pernah melihat penampakan UFO. Seperti itu sih kira-kira. Oke, Mas Tommy. Waduh, pada kenapa? Ya itu kedengeran. Yang di Maluku yang tahun 2012 ini Mas Tommy akan cerita di sini sekarang. Ya. Akan diri. Mas Tommy di Ufonesia gabung tahun 2016 ya, Mas? Iya, kalau nggak salah tahun 2016 itu, Mas. Pas saya awal itu mau menceritakan masalah ini ke share ke masalah ini ke Ufonesia ini, Mas. Oke, waktu itu sekarang juga udah ada Mario itu sebagai scriptwriter-nya Ufonesia TV. Jadi tulisannya dia selalu ditayangin jadi skrip gua untuk di channel Ufonesia TV YouTube-nya. Ini orangnya nih brewok. Halo, oke, lanjut Mas. Halo, Mas. Halo. Oke, lanjut Mas Tommy, silakan. Ya. Aku cerita yang dari awal aja, Mas, ya. Yang awal saya pernah ketemu dengan jadi memang waktu itu saya berangkat dari Labuan itu sama Pak Ais. Itu kurang lebih jam 11 malam karena kita kan selesai packing ikan itu jam 7 dan 11 malam kita berangkat. Kita selalu melewati pegunungan Manusela, Mas. Itu Manusela itu di Maluku. Manusela itu di Maluku Tengah, maaf, bukan Maluku Utara. Posisinya di Seram bagian utara itu, Mas. Nah itu. Jadi waktu itu saya dengan Pak Ais sudah umurnya sudah tua, jadi setiap malam untuk malam saya yang nyetir. Kita berangkat jam 11 malam, kita ngelewatin beberapa kampung. Setelah itu kita masuk ke Cagar Alam Manusela, hutan itu, Mas. Nah, sebentar Mas Tommy. Teman-teman sahabat UFO yang pengen bertanya bisa langsung di kolom komentar atau ada tanda tanya itu bisa langsung ajukan pertanyaan di situ ya. Nanti gue sambil gue catat dan bisa dibacakan. Gue langsung bacakan untuk dipertanyakan sama saksi mata kita hari ini yaitu Mas Tommy. Oke, silakan Mas, lanjut. Oke. Nah, setelah saya masukin daerah pegunungan tersebut, Mas, saya kan masih bicara ngobrol dengan Pak Ais. Tiba-tiba saya lihat tuh di sebelah kanan saya itu ada kayak yang saya ceritakan itu, Mas, seperti lampu di pinggir jalan. Tapi kok lampu ini kok cuma tiang lampu PJU gitu, kok cuma satu. Dan perasaan saya di situ nggak ada deh perasaan, Mas, lampu, karena memang kan posisinya kan di tengah hutan di jalan yang memang belum ada pemukiman sama sekali. Saya jalan terus nih, tambah lama kan tambah besar. Nah, sampai di titik mana saya barang itu pas posisinya di sebelah kanan saya. Di sebelah kanan saya itu sudah tampak besar itu, Mas. Saya lihat ini aneh. Saya bilang Pak Ais ini apa, Pak? Wah, Mas, saya nggak tahu, Mas. Oke. Saya turun, diikutin sama Pak Ais, saya nyebrang, kebetulan kita tuh di lereng gunung, Mas. Jadi posisi sebelah kanan itu jurang. Atasnya itu posisi sebelah kiri jalan tebing gitu kan, Mas.
Nah, Iya. saya berdiri di pinggir jurang, diikuti sama Pak Ais. Pas di depan saya itu Mas, diem, barangnya itu diem, tidak bergerak sama sekali. Dia mengeluarkan cahaya, saya bilang itu. Belakangnya itu tidak ada cahaya sama sekali dan tidak bergerak. Itu diem Mas, saya liatin terus sampai berapa lama itu tidak ada reaksi apapun di situ. Jadi itu sempat saya cuma hanya ngobrol sama Pak Ais. Pak ini apa? Dia bilang dia juga tidak tahu. Dia bilang itu kayak penunggu di situ yang dia bilang Pak Kacang itu Mas. Iya, iya. Nah, ini sih saya bilang nggak mungkin Pak Kacang. Soalnya ya benda itu kan barang itu barang berteknologi, Mas, bukan sesuatu yang goib. Itu jadi ya gitu Mas. Jadi saya lama di situ pantengin barang itu tidak bergerak sama sekali. Akhirnya ya itu timbul rasa tidak nyaman lah. Oh iya, satu lagi Mas, di barang itu tidak mengeluarkan suara apapun. Tidak bergerak sama sekali, diam begitu, tidak mengeluarkan suara apapun. Padahal yang kita tahu kan apa? Kalau buatan ya menurut saya ya Mas ya, kalau buatan manusia itu kan benda itu kan pasti ada mengeluarkan sesuatu seperti turbin begitu, iya kan? Iya. Tapi ini tidak, angin pun terdengar di situ. Jadi memang silent banget, tidak ada tidak terdengar suara mesin, suara apa itu tidak. Dia dekat sekali sama saya, kurang lebih sekitar 100 meteran lah. Diameternya itu sekitar 50 sampai 70 meter lah. Itu posisi juga lama ya Mas. Tommy juga pernah ngelihatnya durasinya gitu lama ya? Kurang lebih 20 menitan. Saya lihat 20 menit lama loh. Iya, memang. Saya di sana itu sempat saya ngerokok. Lama istilahnya hampir habis. Saya tetap di sana, rokok habis saya buang, pulang. Tidak ada. Objek masih ada. Sorry. Pas Mas pulang itu objeknya masih ada di situ. Masih. Objeknya masih ada. Kebetulan saya pulang juga. Pertama memang ada rasa terakhir tuh punya rasa khawatir juga. Akhirnya, dan kedua itu saya kan bawa ikan Mas untuk saya packing. Oh iya. Dan jual. Jadi saya tetap mengambil keputusan untuk pulang karena memang tidak ada apa-apa lagi selain saya melihat barang itu kan. Ya boring lah intinya lah. Itu. Oke. Ini dari tadi si Fauzan juga keluar masuk mulu nih. Sinyalnya lagi nggak benar kali di sana. Ada pertanyaan nggak? Iya, paling jarak pandangnya tadi saya mungkin kurang dengar Mas. Seberapa jauh ya Mas ya? Dari Mas ke benda itu, dalam meter gitu kira-kira tingginya? Kurang lebih sekitar 100 Mas ya. Ilustrasinya itu kayak gini Mas. Ilustrasinya saya berdiri di Taman Monas ya, kemarin saya bilang itu saya ngelihat ujung Monas. Ilustrasinya seperti itulah pandangnya. Ujungnya Monas gitu ya? Ujungnya Monas ya. Gambarnya boleh dikasih Mas yang tadi digambarin Mas Tommy? Kenapa? Gambar coret tangan. Katanya. Saya cuma gambar sketch aja Mas ya. Iya. Dia barangnya tuh kayak gini. Di sini tuh kan saya ada tulisan buat
teman-teman sahabat UFO yang kesulitan untuk melihat gambarnya, nanti ini kan gue juga record ya, gue lagi record juga. Nanti gue bisa edit dan tayangin di Ufonesia TV. Jadi kalau yang penasaran sama gambar jelasnya, nanti bisa langsung ke channelnya Ufonesia TV, bisa gue langsung upload hari Senin mungkin. Oke, lanjut Mas. Oke, jadi di bagian sisi sini tuh dia bukan kayak ada bunderan-bunderan cahaya, enggak. Dia polos terang ke bawah. Polos seperti ini Mas, dia terang ke bawah. Terus di atasnya itu gelap kayak siluet gitu. Jadi kayak nggak ada apa, kayak lampu-lampunya itu nggak ada. Terus barangkali ada jendela-jendelanya, nggak ada sama sekali. Dia cuman polos gitu saja, hitam dengan cahaya yang putih. Cahaya putihnya itu kurang lebih sekitar, kalau saya kan orang teknik Mas, orang lighting. Jadi kurang lebih 6.000 Kelvin putihnya. Dia putih dingin, bukan putih 2.500 putih panas gitu, enggak Mas. Dari like gitulah ya. Iya. Nah, itu dia ngeduk gitu nggak sih? Kayak apa steel gitu dia si objeknya Mas? Kalau secara visual, kalau secara pendengaran dia tidak mengeluarkan suara apa-apa Mas. Tapi kalau secara visual dia itu kayak ada bawahnya itu kayak ada bayangan-bayangan bayangan-bayangan yang sampai kalau di knalpot itu kan ada kayak bayangan-bayangan apa namanya? Apanya? Bayangan lah pokoknya yang ke bawah kayak Sonic gitu loh Mas. Oh, untuk lampunya sendiri dia steel gitu Mas, nggak apa kedip, apa denyut begitu? Dia cuman statis gitu ya Pak, terang gitu aja ke bawah. Oke. Dan di bawahnya itu tersinarkan oleh dia ya, diterangi sama enggak. dia sampai ke enggak, tidak sampai ke bawah. Dia cuma di atas. Jadi ini aku cabut lagi Mas. Di bawah itu kebetulan kan jurang. Jadi saya di atas jurang, dia di atasnya lagi, di bawah itu jurang banget. Dia tidak tembus sampai ke bawah. Dia hanya di atas gitu saja Mas. Oke. Mas Tommy, ada pertanyaan dari Mas Sari 2002. Mas Tommy ada di Malukunya di daerah mana sekarang Mas? Kalau sekarang saya di Maluku Barat Daya, di sebelah timurnya Timor Leste. Oke. Kalau pas penampakannya itu di Seram? Di Seram, di Ambon, di Seram, di Maluku Tengah Mas. Seram Maluku Tengah. 2012 itu ya? Kurang lebih sekitar 2012 ya. Oke, ini dari tadi gue mau invite si Faujan, adminnya Ufonesia, grup Ufonesia grup di Facebook, cuman selalu batal mulu. Mungkin teman-teman ada yang mau gabung untuk live. Kita kan kalau Instagram ini kan ada empat orang bisa live. Kalau ada yang mau gabung bisa komen aja nanti biar gue invite. Atau enggak ada pertanyaan? Oh ya, ada pertanyaan tadi dari siapa ya? Jarak pandang ke objeknya berapa meter dan bentuknya seperti apa di sketsa? Apa ada seperti jendela atau pintu atau simbol-simbol di sisinya, Mas Tommy? Enggak, kalau di atasnya nggak ada pintu, nggak ada cahaya sama sekali. Cahaya cuman dia menyoroti ke bawah aja. Seperti ini Mas. Gini. Oke. Itu 70 meter besar loh itu. Dan enggak diameternya 70 kan Mas? Iya, ujung ke ujung saya kurang lebih ya antara 50 sampai 70 Mas. Oke. Dari Yeni Arifianto, di TKP sikonnya gelap, sinar itu bisa menerangi hutan tersebut atau tidak berpengaruh atau tetap gelap Mas?
kalau di hutannya tetap gelap. Dia sinarnya itu memang terang, tapi dia tidak tembus ke bawah, dia cuma pendek aja kok Mas. Enggak kayak bulan purnama. Oh enggak, tidak. Jadi apa namanya, menurut kesimpulan saya Mas ya, itu dia cuma apa ya, kayak penggerak, tapi dia tidak penggerak bahan bakar itu Mas. Jadi dia itu semacam turbin yang penggeraknya itu kayak Mas tahu nggak ini apa, senjata sonik gitu. Dia kan gelombang-gelombang gitu loh Mas. Nah seperti itu. Karena gelombang-gelombang, jadi dia sebenarnya itu penggeraknya seperti itu. Soalnya dia kan kalau dia berpenggerak mesin, apalagi pakai bahan bakar, pasti dia kan panas. Panas itu kan kalau kesimpulan di cahayanya kan antara 1000 sampai 3000 lah Kelvin, kekuning-kuningan. Itu Mas. Tapi ini kan dia kan putih 6000 Kelvin. Kesannya itu dingin. Jadi tidak, penggeraknya itu semacam, dan nggak ada suara juga ya, nggak ada suara yang dihasilkan dari si objek itu ya. Nggak ada, tidak ada. Oke. Yang dirasain sama Mas Tommy saat itu apa Mas? Pertama kali lihat excited Mas. Tapi karena saya sudah terlalu lama kurang lebih sekitar 20 menitan, ujung-ujungnya punya perasaan yang was-was, jangan-jangan gitu kan. Jadi akhirnya ya alasan itu salah satunya, akhirnya saya pergi meninggalkan objek itu. Alasan kedua karena saya juga bawa ikan kan. Nah yang pas pergi itu objeknya masih ada ya? Masih. Wow. Masih ada Bang. Mau nanya nih Mas Tommy, besokannya nyoba cari tahu nggak apa melalui internet atau berita apa gitu, ada penampakan benda asing di wilayah sekitar gitu? Mau cari tahu nggak apa? Enggak ya? Enggak, karena apa ya, kan begitu saya sampai di Ambon loading ikan, saya kan balik lagi itu Mas, kurang lebih sekitar jam 2, jam 3 itu sudah saya sampai di area situ lagi. Saya berhenti di tempat itu, barangnya sudah tidak ada. Itu barangnya sudah tidak ada. Terus saya tidak mengecek di internet di apa enggak, karena memang saya awalnya tidak tertarik barang itu. Begitu melihat barang itu tertarik, tapi habis itu saya cek lagi. Saya sempat nanya ke beberapa penduduk di kampung setelah itu kan Mas, itu saya tanya, mereka juga tidak tahu, belum pernah melihat itu Mas. Gila isi ini. Dan 2012 itu ya udah era sekarang gitu. Ini ada pertanyaan mana tadi? Nggak sempat ngambil foto Mas, ngabadikan gitu. Alin Riana nggak sempat. Enggak Mas, karena waktu itu memang jadi gini, kondisi kampung yang namanya Labuan ini waktu itu kan memang tidak ada listrik Mas. Jadi saya itu setiap pelabuhan 3 hari saya stay di pelabuhan di Siram Utara itu. 3 hari stay di sana karena nunggu nelayan ngumpulin ikan kan. Setelah 3 hari baru saya bawa ke Ambon. Nah biasanya di 3 hari itu pasti HP saya sudah sudah tidak ada powernya lagi. Ada HP-nya Pak Ais Mas. Itu kan HP jadul tuh, HP Nokia lama itu. Ada, tapi ya nggak bisa buat foto itu Mas. Oke.
Mas Tommy, Pak Aisnya sendiri masih ada ya? Ais masih. Nomor HP-nya juga masih ada di saya. Kemarin saya coba tes calling, masih aktif, Mas. Oh, malah saya coba, kan Mas Tommy juga kasih kan? Saya coba telepon itu nggak bisa. Apalagi dimatiin atau lagi nggak aktif gitu pokoknya. Takutnya lagi nggak aktif, Mas. Saya coba sampean telepon ulang lagi lah. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Ari 2002. Mas Tommy, apakah pernah lihat bukit yang ada simbol segitiga di daerah Seram tersebut? Belum. Di daerah mana? Seramnya, Mas? Di daerah Seram. Seram apa Seram sih bacanya? Seram. Oke, terus dari Kamal Ceska, apa sama seperti yang pernah saya alami dan pernah Mas Irfan bahas juga bahwa sebelum melihat, apakah sama sebelumnya seperti diarahkan sampai akhirnya dilihat. Jadi gini Mas, gue sendiri kan pernah ngelihat beberapa penampakan UFO ya. Ketika gue ngelihat penampakan UFO itu, sebelum berapa second atau 1 atau 2 menit dari gue melihat objek tersebut, gue seperti kayak dibisikin gitu loh Mas. Gue kayak dibisikin atau entah itu dibisikin atau pokoknya di daleman gue itu kayak gue selalu dipanggil untuk melihat something itu gitu. Diajak untuk ngelihat ke objek tersebut. Ya, Mas Tommy-nya mati. Mas Tommy. Enggak ya, Van. Ya. Tapi audionya ada nih. Sedikit. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau on cam live bareng sama kita di sini, boleh ajuin aja langsung ke komen biar gue invite ngobrol bareng di sini. Nah, Mas Tommy kembali. Sudah nyambung lagi. Nah, gue Oke. Gue sempat ngelihat itu, jadi gue seperti kayak dipanggil, ya mati lagi. Enggak, udah tuh. Oke, gue kayak dipanggil gitu di dalam, kayak dapat panggilan untuk melihat ke suatu tempat gitu. Kayak gue kayak dipanggil untuk melihat keluar, untuk melihat langit. Ada bisikan entah itu dari, pokoknya gue selalu dapat bisikan kayak gitu. Pada saat gue keluar, bener aja gue dilihatkan, ditampakkan. Nah pertanyaannya itu, apakah Mas Tommy punya pengalaman atau kayak dibisikin gitu sebelumnya? Ya. Mas Tommy Tidur. Mas Tommy. Mas Tommy. Halo. Halo Mas Tommy. Halo Mas, sinyalnya lagi jelek ini. Sinyalnya lagi jelek. Halo. Iya. Pertanyaan. Udah, Mas. Iya, oke. Pertama gitu Mas, apakah pas saat penampakan itu dilihat? Halo. Pas penampakan itu dilihat, Mas, ada firasat atau feeling untuk melihat itu enggak? Ada perasaan untuk itu enggak? Halo Mas. Halo. Halo Mas Tommy. Halo. Ya. Ya, halo. Iya, gimana suaranya? Sinyalnya udah aman? Oke, teman-teman yang mau ikut gabung bisa
komen aja ya biar nanti gua ini kan gua invite. Sudah. Ya. Sudah bagus. Diulang aja Bang, lagi pertanyaannya. Pertanyaannya Mas Tommy, apakah ada seperti diarahkan gitu loh, dibisikin untuk ngelihat Atau ada ajakan gitu? Ajakan gitu? Nggak ada ya? Jelek ya. Mas Kamal mau gabung nggak? Cerita-cerita di sini. Ada teman-teman yang mau gabung. Kita masih ada waktu berapa? 15 menit, 15-an menit lagi. Karena di Instagram ini kan cuma 1 jam kalau nggak. Mas Tommy. Halo Mas. Halo. Oke, udah dengar suaranya ya? Sudah. Oke, Mas. Jadi nggak ada rasa kayak diajakan atau bisikan kayak gitu sebelum melihat penampakan tersebut berarti ya? Gimana? Ulangi. Jadi melihatnya kayak iya, belum ada, kayak nggak punya perasaan apapun ya, nggak ada something lah yang bisa bikin merasa diajak untuk melihat objek tersebut gitu. Nggak ada Mas, nggak ada sama sekali. Ya. Itu memang serba dadakan dan memang cuman perasaan pada saat itu aja kan, excited gitu aja. Sayangnya itu juga nggak sempat difoto ya. Karena lowbat dan juga ya. Saya kan juga sering keliling Indonesia bagian timur. Kebetulan saya juga punya beberapa nelayan waktu itu di Raja Ampat. Halo. Iya, lanjut. Halo Mas, bisa dengar? Iya Mas, bisa. Iya, dengar. Halo, bisa dengar Mas? Dengar Mas, lanjut Mas. Oke. Mati lagi. Mas Tommy. Ya, sudah. Ya. Sinyalnya putus. Tadi di Iya. Gimana tadi di Raja Ampat? Cerita yang di Raja Ampat? Jadi gini, setelah saya itu kan Raja Ampat itu setelah saya dari Seram kan Mas ya. Raja Ampat itu setelah saya ambil ikan di Seram, saya pindah ke Raja Ampat. Saya tanya ke mereka, ada benda aneh apa enggak yang di atas di langit? Ya mereka sih sering menceritakan hal-hal seperti itu Mas. Tapi mereka tidak pernah, mereka bilang sudah hampir sering. Hampir sering. Halo. Iya Mas. Seberapa sering? Iya, dengar. Mas Tommy. Sinyalnya putus-putus lagi. Ini Fauzan juga susah lagi nih, gue invite dia udah nggak bisa masuk kayaknya.
Mas Tommy. Ya, iya Mas. Oke, gimana? Oke, lanjut boleh. Iya. Saya ulangi lagi Mas ya. Saya kan sempat mencari di area Raja Ampat, tapi area Raja Ampat yang ada di beberapa saya sering nanya ke mereka, lihat nggak penangkapan penampakan di langit. Yang saya herannya mereka bilang sering Mas. Sering. Mereka bahkan sudah tidak dari salah satu dari mereka bilang mereka sudah tidak asing lagi kalau memang ada sesuatu yang berterbangan di langit seperti itu. Itu warga lokal Mas ya? Penduduk asli gitu yang udah lama tinggal di situ. memang bukan sudah lama, memang penduduk asli sana di Raja Ampat, di kampung Salio sama Sarpele Mas. Di Raja Ampat, oke. Pernah nanya nggak yang dilihatnya tuh gimana, sesering apa gitu? Objek-objek kecil di atas langit aja sih Mas, mereka sering lihatnya. Kadang di balik-balik gunung seperti itu. Tapi memang saya belum pernah, selama saya di sana belum pernah melihat seperti itu. Tapi kan kalau mereka Iya, Mas. Iya, kedengeran. Lanjut Mas. Kalau mereka kan biasanya seringnya mancing Mas ya. Mereka mancing kan kadang di malam hari sendirian di tengah di tanjung-tanjung di beberapa pulau yang kecil-kecil di sana di Raja Ampat. Ya itu mereka sering melihat penampakan seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan lagi, kalau misalnya hari 2000 daerah Raja Ampat kan pernah ada cerita kapal yang bertemu sesuatu yang sangat besar di bawah air dekat kapal yang ditumpangi kru yang cerita tersebut. Kalau warga Raja Ampat sudah biasa melihat itu kayak USO ya. Nah, Mario ini lagi bikin tulisan tentang penampakan USO di dunia ya, Mario ya? Iya, kemarin. Udah belum sih? Udah? Oh iya, udah dikirim ya? Tinggal. Udah. Oke. Mas Tommy. Mas Tommy. Apa? Oke, kayak sinyalnya nggak kondusif Iya. di sana. Ya. Ya. Oke. Ada yang mau gimana? Kalau di refresh lagi bisa nggak Mas? Dimatiin terus dinyalain lagi. Biasanya kan itu kan bisa bagus. Oh, putus kita jadinya. Iya, putus jadinya ya. Iya. Jadi gitu, mereka kan nelayan-nelayan saya yang di Raja Ampat itu semua lah, di Raja Ampat mau di mana itu kan biasanya pakai kapal-kapal kecil itu Mas. Mereka kan biasanya mancing itu dari kurang lebih sekitar jam-jam 5 sore sampai mereka itu pulang itu jam-jam 2 gitulah mancingnya. Sementara mereka mancing itu kan mereka berpencar sendiri-sendiri itu Mas. Kadang mereka sering melihat penampakan seperti itu dan mereka anggap itu kan sudah lumrah Mas. Oke. Dan pernah nanya nggak sama mereka apa sih, ada nggak satu cerita atau satu penampakan gitu yang selain yang kecil-kecil gitu tadi, ada yang heboh gitu atau?
pernah ada satu, tapi ini nggak tahu itu penampakan benda atau mistis Mas ya. Jadi karena di perahunya mereka itu tiba-tiba ada terang dari bawah laut Mas. Mereka pikirnya mereka itu apa, kayak semacam, mereka bilangnya sih semacam gurita gitu Mas. Gurita terang sampai akhirnya dari orang ini, dari nelayan ini menjauh dan timbul di bagian jauh sana, tapi cahaya. Oh, yang api-api itu yang Mas Mi pernah cerita? Bukan. Ini cahaya, memang Cahaya dari dalam laut ya? Dari dalam laut. Wow. Gitu. Terus? Ya itu ada banyak sih, mereka sih banyak sering cerita, ada yang di mana di atas bukit, ada cahaya di atas bukit seperti itu Mas. Tapi mereka sih menganggapnya itu bahwa itu penunggu sana tetap Mas. Oke. Saking banyaknya sampai jadi biasa ya. Mungkin dibilang santet lagi, masa santet di dalam laut sih? Enggak. Kalau santet sih enggak Mas. Mereka kan apa ya? Mereka selalu bilang titik terang, ada yang jalan, ada yang berhenti, seperti itu dari kejauhan. Jadi kalau untuk santet saya bilang sih enggak lah ya. Tapi di bawah laut kan, di bawah air lah maksudnya. Enggak, itu satu yang di bawah laut. Yang saya ceritakan satu pengalaman lain saya yang di bawah laut. Tapi kan kebanyakan di atas. Oke. Iya. Oke, kita punya waktu 1 jam doang yang dikasih sama Instagram, dan sekarang udah 5 menit lagi. 10 menit lagi untuk menuju closing dari udah di warning juga dari Instagram. Paling gitu teman-teman, yang mau di UFO Talk live on Instagram ini, UFOnesia Indonesia sekarang ngadain sesi live untuk teman-teman yang mau cerita, berbagi, atau yang punya pengalaman penampakan, pernah ngelihat UFO tapi takut untuk cerita sama orang lain, malu dianggap gila ataupun apalah. Di sini kita satu frekuensi, jadi nggak usah takut, nggak usah malu karena kita satu frekuensi. Dan gua juga pernah ngelihat penampakan tersebut, makanya di 2005 itu, makanya di 2008 gue bentuk yang namanya organisasi ini, komunitas ini. Dan gue juga sempat cerita juga sama Mario di UFO Talk-nya YouTube, di channelnya kita UFOnesia TV. Teman-teman kalau yang mau lihat bisa langsung ke channel YouTube-nya UFOnesia Indonesia yang namanya UFOnesia TV. Oke, itu aja mungkin. Terima kasih Mas Tommy udah mau berbagi sama kita. Buat teman-teman yang mau gabung atau yang mau cerita, oh ya, besok kita bakal adain live ini setiap hari Minggu ya. Setiap hari Minggu jam 8 kayak gini, gue usahakan untuk rutin. Udah ada 1 orang lagi namanya, nanti aja deh gue inin. Udah ada 1 orang lagi yang bakal mau cerita sama kita. Gue udah chat juga, udah ngobrol juga sama dia. Minggu depan ada 1 orang lagi yang mau bakal cerita sama kita, menjadi saksi hidup tentang penampakan UFO yang pernah dia dilihat. Pokoknya setiap hari Minggu jam 8 kita bakal live di Instagram UFOnesia Indonesia. Mas Tommy, terima kasih banyak udah mau cerita-cerita.
Sama-sama Mas. Ya. Itunya jangan lupa apa tuh kemarin pengen bawain apa? Lobsternya jangan lupa kalau ke Jakarta ya. Oke, bawain nanti Mas. Oke, itu aja. Fauzan, terima kasih. Semoga tadi di awal doang dia udah kita ikut live-nya. Harusnya sama Fauzan ada seorang admin, salah satu admin di grup Facebooknya Ufonesia Indonesia. Ada Mario juga, scriptwriter untuk channel TV Ufonesia TV. Terima kasih Bang Mario, Mas Tommy. Terima kasih Ban. Ya. Terima kasih Mas Amal, Mas Ari yang udah banyak bertanya, Mas SKG siapa dan baru gabung. Kita ketemu lagi nanti sampai hari Senin ya. Hari Minggu, hari Senin. Iya, hari Minggu, hari Senin besok. Video ini gue upload, rekamannya gue upload dan bakal gue tempelin hasil sketsanya Mas Tommy yang gambar tadi. Jadi jangan lupa langsung nanti cek Ufonesia TV. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Salam sahabat UFO.